menghilangkan hukum junub. Wa yadkhulu dan masuk fiha di dalam kategori al-janabah, kategori junub apa nahu haidin seumpama haid, alaiha atas al-mar'ah perempuan, kaaksihi sama seperti sebaliknya perkara. Tegasnya nahu haid al-jinabah pun masuk ke dalam kategori nahu haidin. Afadahu telah memberikan pemahaman, telah memberikan ifadah akan keterangan tersebut siapa Ibnu Hajarin, Syekh Ibnu Hajar. Wajibu dan wajib juga. Wajibu dan wajib apa al-ghuslu mandi. Dan halnya juga alal mar'ati kepada seorang perempuan lihaidin karena sebab haid, wa nifasin dan karena nifas, wa wiladatin dan karena melahirkan, walau li alaqatin dan walaupun yang dilahirkan alaqah segumpal daging, wa mudghatin dan segumpal darah. Indan kita idzalika ketika telah selesai apa yang demikian tadi, tegasnya haidnya telah selesai, nifasnya telah selesai, melahirkannya telah selesai. Wa iradati nahwi sholatin dan kepengen melaksanakan seumpama sholat. Fal wajibu maka ada pun yang wajib. Maka ada pun yang wajib itu murakkabun tersusun minhuma dari kedua syarat ini. Tegasnya inkito wa iroda, inkito wal iroda. Kal ghusli sama contohnya seperti mandi minal jinabati dari junub. Fala yajibu maka tidak wajib apa al-ghuslu mandi laha untuk junub fauron dengan segera. Walau hasolat dan walaupun hasil apa hiya junub, apa hiya jinabah bizina dengan sebab zina. Nah, masih kelanjutan tentang cara menghilangkan. Kemarin kan sebab, kemarin pembahasan kita adalah perkara-perkara yang menyebabkan junub. Ya. Apa itu junub? Junub itu hadas besar. Ya, junub itu hadas besar. Kelihatan nggak di badan kita? Nggak. Ya. Nggak kelihatan di badan kita. Cuma ketika kita melakukan sebab-sebab tersebut, maka seluruh badan kita, hatta rambut, selembar rambut kita disebutnya junub. Disebutnya junub. Nah, apa aja kemarin udah dijelasin itu. Nah, lalu ketika kita udah tahu, oh badan saya ini junub, saya ini orang yang junub, bagaimana cara menghilangkan junub itu? Kok bagaimana cara menghilangkan junub? Ya, sebab junub itu mesti dihilangkan hukumnya. Hukum junubnya badan kita mesti dihilangkan. Ketika apa? Untuk apa? Untuk sahnya sholat. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil, tegasnya dengan wudu, dan suci dari hadas besar atau junub. Maka junub itu mesti dihilangkan karena untuk sahnya sholat. Nah, cara menghilangkan hadas besar atau junub itu dengan cara mandi. Tulazimahu ghuslu jami'i badanihi, wajib membasuh seluruh badannya. Tumin sa'rihi dari mulai
bulu-bulu ya, bulu-bulu dan juga kulit-kulit yang ada di badannya. Nama aniyati raf'il janabati bukan cuma sekedar membasuh seluruh badan, tapi mesti dibarengi dengan niat menghilangkan junub. Jadi rukunnya mandi besar itu dua. Apa yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Kalau dua rukun ini terlaksana, maka terlaksana pula lah mandi besar. Jadi kalau rukunnya terlaksana, apa rukunnya? Niat sama meratakan air ke seluruh anggota badan. Beres nggak nih? Mandi hadas besarnya? Beres. Sama nggak kayak mandi biasa? Sama nggak kayak mandi biasa? Beda. Apa yang bikin beda? Niat yang bikin beda. Yang bikin beda itu niat. Jadi kalau ditanya begini, wudu sama cuci muka biasa sama nggak? Beda. Tapi kalau mandi hadas besar sama mandi biasa sama nggak? Bentuknya. Kalau wudu sama cuci muka bentuknya sama nggak? Beda udah ya. Karena wudu itu ada bukan cuci muka doang. Tapi kalau mandi hadas besar sama mandi biasa sama nggak? Sama, persis ya, mirip. Bisa nggak orang bedain? Dia lagi ngapain? Lagi mandi. Itu kayaknya mandi hadas besar. Lu tahu dari mana? Pakai airnya lebih banyak. Begitu nggak? Nggak juga. Sama tuh mandi biasa sama mandi hadas besar. Mandi hadas besar ini kan ibadah. Ibadah bukan? Mandi hadas besar ibadah bukan? Ibadah ya. Kenapa? Apa buktinya? Nah, karena ada niat. Jadi yang namanya bedain untuk membedakan ini ibadah atau ini bukan ibadah apaan? Niat. Sebab yang namanya tarkun, perlu gak niat? Tarkun itu meninggalkan sesuatu, perlu niat gak? Gak perlu. Ente gak mau minum minuman keras nih. Tadi lu minum gak? Gak minum, bagus, alhamdulillah gua gak minum. Tapi lu lihat gak tadi? Tapi lu niat gak waktu tadi gak mau minum? Ya iya, gua gak niat. Berarti itu batal. Apanya batal? Tarkunnya. Jadi lu meninggalkan maksiat tapi nggak niat, maka nggak dapat pahala. Benar salah? Pernyataan seperti itu salah. Kenapa? Karena tarkun itu nggak perlu niat. Tarkun itu nggak perlu niat. Tapi kalau fi'lun melaksanakan takwa itu imtisal itu perlu niat. Imtisalul awamir. Wajtinabun nawahi nggak perlu niat. Makanya orang yang ngebunuh, pembunuhan berencana itu hukumnya lebih gede gak penjaranya dari yang pembunuhan nggak sengaja? Lebih gede. Kenapa? Karena membunuhnya pakai niat. Berarti dia hitungannya mau ibadah itu. Nah itu. Jadi katanya ma'aniyati raf'il jinabah ini yang ngebedain antara mandi biasa dengan mandi junub itu hanya niat. Jadi kalau ditanya gimana sih caranya mandi junub? Jawabnya apa? Gimana sih cara mandi junub? Jawabnya gimana? Kayak lu mandi sehari-hari gitu jawabnya. Kayak lu mandi sehari-hari gimana? Basah semuanya. Begitu, cuman tambahin niat tuh, Lalu apa niatnya? Raf'al janabati. Enggak begini ya mandi junub. Mandi junub harus dari kepala. Setelah itu bagian kanan, setelah itu bagian kiri. Begitu enggak? Enggak begitu. Kita lagi enggak ngomongin sunnah ya. Kita lagi enggak membicarakan sunnah-sunnah mandi. Sunnah-sunnahnya mandi. Ya, kita lagi ngomongin rukun yang wajib ketika kita mau menghilangkan hadas besar. Ya udah kayak mandi biasa. Lu biasanya mandi dari mana? Gue biasanya kalau mandi cebok dulu. Ya udah. Cebok mana? Dicebok dulu. Terus habis dicebok biasanya
dari bawah, kaki tuh sampai ke atas, boleh nggak? Nggak jadi masalah. Yang penting apa? Rata semuanya. Yang penting semuanya kena air. Udah tinggal lu tambahin niat. Gimana niatnya? Ya iya, semuanya niat sih. Niatnya di mana? Yaitu ketika awalnya. Di mana lo awalnya? Di situ ada niat. Di situ menjadi awal mandinya. Kalau misalnya di awal mandinya dari kaki, maka niatnya di mana? Di kaki ya terserah dia sih. Pokoknya di mana awas, di mana ada niat, maka disitulah awal ibadahnya. Di mana ada niat, maka disitulah awal ibadah mandinya. Misalnya dari pala nih, pala dia belum niat. Pas airnya ngocor ke badan sini, nawaitu. Nah, berarti mana nih? Baru mulainya di badan. Orang yang namanya ketika gayung, pakai apa? Kalau di sini pakai apa? Pakai keran apa gayung? Pakai gayung. Saya shower. Shower sulit. Kalau shower mah udah pasti sah ya. Dalam artian begini, kalau shower kan terus nggak deh? Kalau shower terus, ini yang pakai sempat berhenti. Ini yang pakai sempat berhenti yang kita contohin. Yang gayung dulu, gayung. Contoh gayung. Seret, air ngocor. Ngocor gak di air? Otomatis. Kenapa? Karena ini sifat air. Ngocor terus air, belum niat nih dia. Belum niat. Pas di sini niat. Sah gak nih? Hah? Pas di sini niat nih? Sah. Nggak ada mustakmal. Kalau di urusan mandi wajib nggak ada hitungan air mustakmal. Beda kalau wudu, kecuali begini. Seret nih dari sini airnya langsung turun ke kaki, di sini niat. Nah, ini mustakmal. Kenapa? Karena sempat ada pemisah antara muka dengan kaki. Tapi kalau terus ngocor terus, mustakmal nggak nih? Hah? Mustakmal nggak nih air? Enggak. Ini kalau sempat ngocor terus tuh, nggak mustakmal. Niat di situ, maka disinilah awal ibadahnya. Berhenti dia. Ini contoh, tapi nggak ada orang mandi kayak gini, ada nggak? Ada nggak orang mandi begini? Nawaitu, wah, ternyata niatnya di sini. Berarti ini udah diniatin belum? Belum, siram lagi satu. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi ntar yang di sini udah sah, niatnya udah sah. Kenapa? Karena udah melaksanakan awal ibadahnya udah terlaksana. Yang lain tinggal diterusin. Adapun kalau yang pakai shower niat di mana aja jadi nggak dia? Kalau airnya nggak berhenti, selaginya air nggak berhenti, misal nyanyi dia, lupa niat, nawaitu. Terus nggak nih air? Ini air terus, nggak jadi masalah tuh kalau yang shower. Jadi ma'aniyati raf'il jinabati. Nah, niatnya gimana? Niatnya adalah nawaitu raf'al janabati, atau jinabati atau janabat. Saya niat mengangkat junub. Itu artinya. Perlu tahu artinya. Sebab kenapa? Karena niat itu perlu tahu apa yang niatin, mesti tahu. Saya niat menghilangkan junub. Mana junub? Mana junub? Ini hukum badan kita adalah junub. Kenapa hukum badan lu junub? Karena kemarin misalnya melakukan hubungan suami istri atau keluar mani, atau perempuan haid, nifas, mesti tahu sebab-sebabnya. Ini badan saya junub, maka saya hilangkan hukum yang ada di badan saya. Nawaitu raf'al jinabati. Wa yadkhulu, dan masuk piha di dalam kata-kata junub nahu haidin. Jadi di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya gimana kalau perempuan yang haid? Perempuan yang haid itu juga masuk dalam kategori junub. Jadi ntar jangan kaget Jangan kaget ada yang membilang ada hadas kecil, ada hadas menengah, ada hadas besar. Jadi ada yang kemudian menyatakan seperti itu. Ulang. Jadi ada yang menyatakan hadas itu ada 3. Hadas itu ada 3. Ada hadas kecil, ada hadas menengah, ada hadas besar. Nah, cuma di sini beliau Ibnu Hajar menyatakan
pendapat beliau menyatakan hadas itu cuma dua. Ada hadas kecil dengan hadas besar. Kenapa? Karena kata beliau di sini wayadkhulu dan masuk piha di dalam kata-kata junub apa nahu haidin. Ini seumpama haid alaiha kepada perempuan. Jadi haid itu dinyatakan sebagai hadas besar sama seperti junub. Tuh, cuma nanti mungkin ente temuin di kitab yang lain, oh kok ini hadas, ada hadas kecil, ada hadas menengah, ada hadas besar. Jangan kaget. Itu dilihat dari segi, ditinjau dari segi yang diharamkannya, peharamannya. Jadi kalau hadas ditinjau dari apa yang diharamkan, itu dibagi nanti menjadi 3. Ada hadas kecil, ada hadas menengah, ada hadas besar. Hadas kecil apa? Orang yang kemarin tuh ya, yang melakukan, yang membatalkan wudhu, itu hadas kecil. Hadas menengah apa? Junub, keluar mani, melakukan hubungan suami istri, itu hadas menengah ya. Ada lagi hadas besar apa? Haid nifas, melahirkan, itu masuknya nanti ke dalam hadas besar. Cuma di sini dibagi dua, ada hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil yang melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, itu hadas kecil. Hadas besar, haid, nifas, junub, itu masuk dalam hadas besar. Ya, ulang lagi. Jadi hadas itu ditinjau dari cara menghilangkannya dibagi dua. Ada hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil cara membersihkannya wudu. Hadas besar cara membersihkannya mandi hadas besar. Nah, adapun hadas ditinjau dari segi apa yang diharamkannya, itu dibagi 3. Ada hadas kecil, ada hadas menengah, ada hadas besar. Maksudnya apa? Iya, kalau orang hadas kecil nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh apa lagi? Sholat, tawaf, nggak boleh menyentuh mushaf. Tuh. Nah, kalau hadas menengah nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh membawa mushaf, nggak boleh menyentuh mushaf, nggak boleh juga dia masuk ke masjid, tuh diam di dalam masjid, nggak boleh baca Al-Quran. Kalau yang hadas besar nanti, selain itu dia nggak boleh puasa, dia nggak boleh lagi lewat di masjid, bukan cuma diam lagi, lewat di masjid juga nggak boleh. Itu ada 10 kalau hadasnya hadas besar. Jadi kalau orang yang junub cuma 6 yang diharamkannya, hadas menengah berarti. Yang diharamkan oleh hadas kecil ada 4. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas menengah itu 6. Yang diharamkan bagi hadas besar itu 10. Ya, nah, ini masuknya cuma di sini beliau Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya haid dan nifas itu disamakan seperti junub, dalam artian haid dan nifas cukup dihilangkan dengan mandi. Ya, walaupun niatnya nawaitu raf'al jinabah, tuh nggak jadi masalah. Wajibu, maka disambung lagi wajibul ghuslu dan wajibul ghuslu, dan juga wajib mandi aidon alal mar'ati kepada perempuan, li haidin karena sebab haid, wa nifasin sebab nifas, wa wiladatin dan wiladah, ya. Walau li alaqatin, walaupun ya, karena haid, karena nifas, karena wiladah melahirkan. Ya, jadi ditambahin di sini, ditambahkan kalau kemarin cuma mujamaah ya, karena jima serta khurujul mani, karena keluar mani, cuma 2 doang. Cuma di sini ditambahkan lagi juga wajib mandi bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang wiladah melahirkan. Walau li alaqatin, walaupun melahirkannya hanya alaqah, segumpal darah, wa mudghatin dan segumpal daging, walaupun cuma itu. Nah, kewajiban ini indan kito izalika. Tuh, jadi wajibnya ketika telah putus, ketika telah selesai. Kalau belum selesai, wajib mandi nggak nih? Belum wajib, bukan enggak. Bakal wajib, cuma belum kewajibannya. Kenapa? Karena belum selesai, perempuan haidnya belum selesai. Bang, ini masih mereh, berarti belum selesai.
Udah wajib mandi nih bang? Belum selesai, belum wajib mandi. Ya lagi haid atau lagi nipas, atau pas lagi di bidan, dia lagi di, oh bang, ini lagi mau keluar ya, baru keluar setengah, langsung nanya, boleh mandi gak? Boleh gak mandi? Wajib mandi gak? Enggak, kenapa? Baru setengah, belum selesai keluar semuanya. Di sini in dan kitok, kalau udah selesai semuanya, satu syaratnya. Apakah kemudian kalau udah selesai jadi wajib mandi? Belum juga. Belum wajib mandi. Kenapa? Karena ada syarat yang kedua, apa? Inda iroda wa irodati nahwi sholatin. Dan ketika dia menginginkan seumpama sholat. Di sini pakai kata-kata nahwi, seumpama sholat. Ya berarti kayak tawaf. Dia nggak mau sholat tapi mau tawaf. Udah selesai haidnya perempuan. Selesai haid, terus mau ngapain nih? Mau tawaf. Tanya dulu, udah mandi belum? Bukan karena mau sholat doang, bukan. Tapi kewajiban mandi ini diwajibkan ketika dia mau melakukan ibadah-ibadah yang mesti, yang suci dari haid dan nifas itu menjadi syarat. Kayak apa ya? Tawaf. Dia mau baca Al-Quran, nih, mandi nggak? Mandi. Mandi itu. Perlu diniatin nggak tuh? Nawaitu rof'al hadasi liqiraatil, perlu nggak? Nggak perlu. Cukup udah dia niat nawaitu rof'al jinabah. Kecuali kalau dia makin niatnya nawaitu ada ya, atau nawaitu stibahah. Baru kalau nawaitu stibahah nahwi sholah baru perlu disebutin nawaitu stibahah. Tapi kalau dia ngomongnya nawaitu stibahah sholatil nafilah, gimana nih? Yang sholat wajib kena nggak? Jadi nggak kena. Jadi enakan apa? Nawaitu rof'al jinabah udah. Biasanya apa kalau biasanya? Yang diajarin dulu apa? Nawaitu rof'al. Biasanya kalau kita yang udah sering kerjain apa? Nawaitu rof'al hadasil akbar. Sama nggak? Sama. Hadasil akbar itu al-jinabah. Al-jinabah itu hadasil akbar. Kata siapa? Itu barusan kama afadahu Ibnu Hajar. Tuh, apa kata Ibnu Hajar tadi? Kata Ibnu Hajar, wa yadkhulu fiha nahu haidin 'alaiha ka'aksihi. Haid sama dengan jinabah, jinabah sama dengan nahul haid. Itu sama. Hadasil akbar begitu juga. Jadi disamakan. Mau nawaitu rof'al hadasil akbar atau nawaitu rof'al jinabati, boleh, silahkan. Niatnya itu seperti itu. Wa nifasin wa wiladatin wa inda wa iradatin nahwi sholatin fal wajibu, maka adapun kewajiban ini, kewajiban mandi ini, yaitu murakkabun minhuma, tersusun karena dua syarat ini. Syarat apa? Syarat selesai, junubnya udah selesai. Kalau dia junub, haidnya udah selesai, nifasnya udah selesai, melahirkannya udah beres, udah selesai. Kemudian irodati nahwi sholat, kepengen seumpama ibadah seperti sholat. Nah, kalau cuma baru satu, baru selesai tapi belum mau sholat, nggak wajib. Atau mau sholat tapi belum selesai, nggak wajib. Tuh, jadi mesti ada dua syarat ini. Kal ghusli, seperti mandi, minal jinabati, dari junub. Fala yajibu, maka tidak wajib apa al ghuslu laha fauron, nggak wajib mandi buru-buru. Walaupun besok ini mau puasa misalnya. Boleh nggak malam puasa suami istri itu melakukan hubungan suami istri? Boleh, silahkan, nggak apa-apa tuh. Pas sudah selesai, boleh nggak dia sahur belum mandi? Boleh nggak dia sahur belum mandi? Boleh. Kenapa? Karena sahur itu tidak disyaratkan mesti suci. Boleh nggak dia puasa padahal belum mandi? Boleh, karena puasa tidak disyaratkan mesti suci. Puasa kan ibadah, maka perlu niat. Niat nggak? Niat. Balik lagi, kita lagi nggak ngomongin niat. Yang kita ngomongin adalah syarat. Boleh puasa tuh walaupun dalam keadaan junub, tapi makruh gitu. Makan dalam keadaan junub boleh nggak? Boleh. Jadi nggak makannya? Jadi aja. Kenyang nggak? Kenyang, lebih kenyang malah. Makan dalam keadaan junub nggak apa-apa, cuma makruh. Makruh hukumnya.
Ya, bahkan bisa menyebabkan fakir tuh ya. Makan dalam keadaan junub itu juga hal-hal yang bisa menyebabkan fakir tuh ya. Jadi gimana caranya? Ya paling kagak cuci dulu deh. Apanya cuci? Malu. Perkututnya cuci dulu tuh ya, perkututnya cuci dulu biar bersih. Atau paling kagak ngapain? Wudu deh, wudu dulu ya. Jadi kalau mau sahur ya. Sedangkan kita dalam keadaan junub. Santri, ya kan saya belum punya istri misalnya, malamnya lagi habis terawih, tahu-tahu ngaji apa namanya, koter ya, bukan kotrun yang nahu ini ya, fathul ya, pokoknya ngaji tahu-tahu ngimpi, ngimpi sunat. Pokoknya enak dah ngimpinya. Ngimpi, besoknya mau sahur, sahur Bang, bangun, sahur. Jangan langsung sahur. Wudu dulu paling kagak, wudu atau cuci dulu dah tuh, Wudu, paling kagak wudu deh, wudu. Kenapa? Supaya enggak dapat makruhnya tuh nanti. Awas, jangan dipahamin begini. Terkadang ada orang mahamin gitu, oh, boleh tuh mandi diganti dengan wudu, bukan. Jangan mandi itu, mandinya bisa gak diganti wudhu? Bisa gak mandinya diganti wudhu? Nggak bisa, cuma buat apa? Untuk menghilangkan hukum makruh. Untuk makruh mau ngapain, mau lakukan sesuatu sebelum kita mandi. Nah, untuk menghilangkan hukum makruhnya itu cukup dengan wudhu. Tapi tetap gak habis itu mesti mandi? Mandi tetap ya, jangan pas, ini bisa digantikan, bukan. Jadi wudhu itu hanya untuk menghilangkan hukum makruh. Melakukan sesuatu kita belum mandi dalam keadaan junub. Adapun untuk hilangkan junubnya ya mesti mandi, nggak ada jalan lain kecuali mandi. Ya kecuali nggak ada air, jadi boleh nggak tayamum? Boleh dah tuh digantikan tayamum kalau nggak ada air. Ma'aniyati ya irodati sholati walau hasolat bizina. Tuh jadi nggak wajib mandi, nggak wajib segera mandi. Ente ngimpi habis itu bangun, wah. Nggak perlu ngimpi, lumayan dah. Kenapa lumayan? Iya dapatlah dikit tuh. Wajib mandi nggak nih? Hah? Wajib mandi. Buru-buru nggak? Nggak wajib buru-burunya mah. Buru-burunya nggak wajib tuh. Bahkan katanya walau hasolat bizina, walaupun hasil apa? Junub tersebut bizina karena zina. Kita lagi nggak ngomongin tobat nih ya. Masalah tobatnya wajib buru-buru nggak? Wajib buru-buru, ngelakuin buru-buru tobat. Tapi mandinya buru-buru nggak? Nggak. Bukan berarti, tobatnya zina itu harus mandi. Bukan. Tobatnya zina ya baca istighfar, minta tobat, minta ampun kepada Allah. Jangan mau ngulangin lagi, azam tuh, seperti itu. Bertobatnya. Nah, adapun mandinya, boleh entar-entaran. Kapan? Dia lagi mau sholat baru mandi tuh. Jadi tidak wajib buru-buru. Beda kalau begini. Jadi ada yang buru-buru tuh jadi wajib hukumnya. Buru-buru jadi wajib. Apa salah satunya? Kayak kodok sholat. Ente tadi nggak sholat zuhur. Ngapa nggak sholat zuhur? Main. Alasannya main jadi lupa. Lupanya gara-gara main. Uzur dong itu. Nggak bisa. Uzurnya adalah lupa yang begitu bukan? Itu lupanya gara-gara apa? Gara-gara main. Kalau lupa gara-gara mutolaah nih, Masya Allah, tolaah. Tahu-tahu azan apa ini? Azan subuh. Masya Allah. Lu mutolaah dari kapan? Dari subuh kemarin. Wah, berapa sholat tuh dia? 5 sholat. Wajib buru-buru nggak tuh gantinya? Wajib kodok nggak? Wajib kodok. Tapi wajib buru-buru nggak kodoknya? Nggak wajib. Kenapa? Karena uzurnya lupa. Atau ketiduran. Tapi kalau misalnya lu nggak sholat zuhur tadi, ya emang ini azan apa? Azan asar. Aduh, ngapa lu nggak sholat zuhur? Main, jadi kelupaan. Nah, ini wajib buru-buru nggak? Wajib buru-buru. Maksudnya wajib buru-buru apa? Wudu sekarang. Habis wudu sholat apa nih? Asar apa lohor? Zohor dulu tuh sholatnya. Itu maksudnya wajib buru-buru. Nggak boleh waktu dipakai kecuali untuk mengkodok sholat. Nggak boleh dia memanfaatkan waktu kecuali untuk mengkodok sholat. Itu tuh udah.
Itu wajib buru-buru. Nah kalau mandi ini nggak wajib buru-buru ya. Adapun mandinya wajib, tapi buru-burunya nggak wajib. Itu walaupun hasilnya junub itu karena zina. Selesai itu tentang masalah cara membersihkan hadas besar. Nah yang selanjutnya ini membicarakan tentang kenapa kita jadi punya hadas kecil ya? Kenapa di badan kita ada hadas kecil? Sebab-sebab yang menyebabkan hadas kecil. Perlu tahu, perlu. Kenapa? Karena kita wudhu itu, orang wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara kalau kita nggak tahu sebab-sebab hadas kecilnya, bakal jadi beres nggak wudhunya? Nggak beres. Lu lagi ngapain lagi wudhu? Buat ngapain wudhu? Buat sholat. Kok lu sholat pakai wudhu? Ya emang begitu dari sononya. Dari sononya. Kenapa? Karena sholat itu syaratnya adalah mesti suci dari hadas kecil dengan hadas besar. Oh berarti terus nih ngapa lu wudhu? Iya untuk menghilangkan hadas kecil. Di mana hadas kecilnya? Di badan. Hadas kecil yang ada di badan. Lu tahu dari mana lu punya hadas kecil? Nih, ya. Salah satunya yunkidu membatalkan al-wudu'a kepada wudu, membatalkan kepada wudu apa arba'atun 4 perkara. Dengan sebab wudhu kita batal, otomatis berarti badan kita ada hadas kecilnya. Tula ghairo, tidak ada yang lainnya, cuma 4 aja nih. Apa aja? Yang pertama al-khoriju, ada yang keluar, minal kubuli, dari kubul, dari kemaluan depan. Ail kubulil mutawaddi'i, maka di sini dijelaskan tegasnya kemaluan depannya orang yang punya wudu. Pertanyaannya, kalau ada orang dia nggak punya wudu, berarti kalau nggak punya wudu dia ini berhadas kecil. Terus ada yang keluar dari kubulnya, batal nggak wudunya? Batal aja. Dengerin. Dia nggak punya wudu, nih orang nggak punya wudu, nih orang nggak punya wudu. Terus ada yang keluar dari kemaluan depannya, batal nggak wudunya? Pertanyaannya yang nggak beres ini ya. Pertanyaan kalau nggak beres jangan dijawab ya. Pertanyaannya yang nggak beres. Kenapa orang nggak punya wudu kok ditanya batal nggak wudunya? Nggak batal wudunya. Batal nggak wudunya? Nggak batal wudunya. Kenapa nggak batal wudunya? Emang nggak punya wudu. Yang batal wudu adalah orang-orang yang punya wudu kemudian melakukan hal ini, baru batal wudunya. Tuh, jadi di sini disurahkan wudu kubulil mutawadi. Ini adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan depan orang yang punya wudu. Tuh, orang yang punya wudunya al-hayyi, hidup. Berarti kalau misalnya mayit sunnah diapain? Diwuduin. Jenazah tuh sunnah diwuduin. Niat ngewuduinnya wajib apa sunnah? Niat ngewuduinnya yang niat siapa yang niat? Yang niat yang ngewuduin apa mayitnya? Mayitnya. Tabokin wudu lu. Niat ya. Yang ngewuduinnya wajib gak niatnya? Wajib. Sebaliknya mandi wajib gak dia? Wuduin mayit itu sunnah, niatnya wajib, tapi mandiinnya hukumnya wajib, niatnya sunnah. Itu kalau urusan jenazah kita wuduin, dia udah diwuduin, udah beres-beres rapi, ada istrinya, aduh ayah, batal gak wudunya? Istrinya nggak batal, istrinya batal gak? Enggak. Kenapa nggak batal? Nggak punya wudu. Nah itu jadi ini al-hayyi, hanya yang hidup. Kalau mayit nggak perlu diapain lagi, nggak perlu diwuduin lagi, udah tinggal mandiin dah, terusin ya. Kenapa? Karena wudunya nggak batal, karena mayit al-wadihi yang jelas ya. Maksudnya jelas ini nggak ragu deh, bener keluar, bener tuh. Aduh, kayaknya ragu dari mana itu kejelas-jelas ya, masih ragu aja ya. Awid dubur itu kubul yang jelas maksudnya ya. Kubulnya al-wadih yang jelas.
awid duburi, atau keluarnya dari dubur, dari kemaluan belakang. Keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah di sini dicontohkan, yang biasa mah apa? Angin, yang biasa mah. Habis angin apa? Pisang kepok, atau pisangnya udah di blender. Nah itu kalau lagi sakit perut tuh, serot aja beres. Nah itu kalau udah keluar otomatis nih, udah otomatis tuh kencing kah, keluar dari kemaluan depan, misalnya kencing, atau keluar apa? Darah, atau misalnya keluar batu, keluar undian berhadiah, ya misalnya, wah gosok Anda belum beruntung, ya. Misalnya keluar seperti itu, nah berarti al-khorij itu ada yang keluar, kecuali mani nanti, kecuali air mani. Deh, kita membahas ada pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur itu menyebabkan kita ini jadi berhadas kecil. Jadi punya hadas nih kita. Tuh, berarti wudu kan nih? Kalau mau sholat ntar, wudu. Sekarang dibalik tanya, lu ngapain wudu? Mau ngilangin hadas kecil. Lu tahu dari mana badan lu hadas kecil? Tadi abis kencing, tadi abis buang air besar, tadi kentut. Oh kok kentut? Iya, itu berarti ada al-khoriju, ada sesuatu yang keluar. Itulah yang menyebabkan kenapa saya akhirnya harus wudu sekarang nih sebelum sholat, ya, karena saya berhadas kecil tuh. Nah, apalagi contohnya kadami al-khariji minal basur, seperti darah yang keluar dari basur. Apa itu basur? Basur itu wahwa dakhilud dubur, sesuatu yang ada di bagian dalam dubur. Jadi dubur itu ada, kalau kita bahasanya apa? Orang Betawi bol, bol tuh, wasir. Nah ini, jadi kalau ada keluar darah, wasirnya sih masih di dalam, tapi darahnya keluar, itu juga menyebabkan batal wudu. Jadi kadami seperti darah al-khariji yang keluar minal basuri, dari basur. Wahwa halnya, huwa adapun basurnya itu dakhilud dubur, masih ada di dalam dubur, belum keluar nih. Itu membatalkan wudu. La kharijahu, tidak di bagian luarnya dubur. Tidak di bagian luar dubur. Wakal basuri, dan sama sepertinya. Gimana kalau misalnya basur, wasirnya itu yang keluar? Kal basuri nafsihi, sama seperti wasir ketika keluar. Idza kana nabitan, kalau wasirnya itu tumbuh dakhilat dubur, di bagian dalam dubur. Dianya keluar, entah masuk lagi. Nah itu juga membatalkan wudu. Auzada khorijahu, atau keluarnya melebihi batasan yang biasa. Nah itu juga membatalkan wudu. Wakamak adil marzuhi, dan juga seperti ikatan dubur yang keluar. Iza khorojat, ketika keluar itu juga bisa membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, otomatis kita ini, badan kita ini ada hadasnya, yaitu hadas kecil. Nah apa yang keluar? Alamakana, pokoknya apaan aja tuh yang keluar, alamakana. Walau rihan, walaupun angin. Tuh angin. Cuma di sini beliau menyatakan min zakarir rojul, angin yang keluar dari zakar. Pernah nggak? Pernah nggak ngalamin keluarnya angin dari zakar? Seumpama seperti itu, mungkin kayak orang ngingsot mungkin ya. Ngingsot tahu ngingsot? Bersuil, bersiul. Nah itu witfi. Bunyinya begitu, bibirnya lagi enggak. Nah, bunyi apa tuh tadi? Nih dari bibir bawah keluar witfi. Nah, batal tuh, itu batal. Kalau dia punya wudu, batal wudunya. Au kubulil mar'ah, atau kubulnya perempuan. Ataupun perempuan seperti itu keluar angin. Nah sama, itu juga batal. Wabalalan, dan juga basah. Ada basah. Jadi kalau ada basah-basah ro'ahu, yang dia lihat alaihi, di atas zakar, itu juga membatalkan wudu. Membatalkan wudunya.
Ya. Basah yang dia lihat, ini basah tersebut dia lihat di zakarnya atau di kubul perempuan. Dia ngelihat basah tersebut, maka dengan catatan walam yuhtamal kaum min khorijin, dan tidak ada kemungkinan lain itu basah kecuali basah itu terjadinya karena di zakar atau di kubulnya perempuan, maka dipastikan itu batal wudu. Makanya begini nih, suka gak ngerasa begini, habis kencing tahu-tahu kayak ada yang keluar lagi. Habis kencing tahu-tahu kayak ada yang keluar lagi. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Tahu-tahu habis kencing nih wudu, habis selesai wudu, lagi sholat, ya misalnya lagi ruku, tahu-tahu seret, kayak ada yang keluar lagi. Nah itu gimana tuh? Nah di sini dikatakan balalan ro'ahu, kalau kita lihat ternyata bener basah ternyata. Walam yuhtamal kaumuhu min khorijin, dan ini nggak mungkin lagi keluar dari atau basahnya ini terjadi karena sesuatu yang lain. Itu nggak mungkin lagi. Nah itu dipastikan basah itu adalah basah dari zakar atau dari kubul mar'ah. Nah caranya gimana? Caranya istibro, makanya disunahin ngapain? Istibro tuh kalau habis kencing, istibro. Apa itu istibro? Ngedehem. Banyak caranya. Ente udah, yang penting begini ya. Kita bukan mau memastikan ini, yang penting kita melakukan. Awas. Paham? Bukan mau memastikan ini yang keluar beneran air kencing atau bukan. Yang penting kita ngelakuin apa? Istibro. Maksudnya begini, udah kencing, udah istibro, habis istibro ngapain? Disunahin nih, cipretin kain kita pakai atau celana pakai air tuh, cipretin. Selesai. Ternyata pas lagi sholat Allahu Akbar, ruku, seret kayak ada yang keluar. Apa nih? Jawab, istibro gua udah, nyipretin udah, mau apa lagi lo? Udah. Itu bukan tuh. Ini dari setan tuh. Itu dari setan. Yang penting udah ngelakuin istibro. Pentingnya istibro tuh. Istibro, dehem kah? Jalan kah? Berdiri dulu, habis itu nongkrong. Banyak cara-caranya. Ada yang diurut-urut, ada yang ngedehem, ada yang nahan napas nih gitu. Ada juga tuh kayak gitu, macam-macam. Yang penting kita udah ngelakuin itu tuh. Walaupun itu hukumnya sunnah, tapi penting tuh. Pentingnya apa? Ketika terjadi seperti itu. Ketika terjadi, kayak ada yang keluar. Nah, jawabannya apa? Gua udah istibro, udah ngecretin air, selesai urusan. Tuh, selesai urusan. Nah, illa maniyal mutawadi, kecuali yang keluar adalah air maninya orang yang wudu. Batal gak wudu nih? Keluar air mani? Enggak. Air mani tidak menyebabkan batalnya wudu. Jadi gak batal wudunya. Tapi kalau misalnya lagi mandinya nggak beres, sebab apa? Nanti masuk ke dalam masalah ya. Itu masuk ke dalam masalah yang kecil apa? Ini termasuk yang susah, ribet. Orang jarang ngelakuinnya. Dia punya wudu, dia mandi hadas besar. Ketika dia mau nyentuh kemaluannya, dia mesti pakai sarung tangan atau pakai apa ya? Hal-hal yang bisa. Begitu nggak? Pernah nggak mandi kayak gitu? Siapin sarung tangan juga ya untuk menjaga bahwasannya mandinya saya ini adalah wudu. Ya mestinya seperti itu nggak? Mestinya seperti itu. Kenapa? Karena sunnahnya mandi ngapain dulu? Wudu dulu. Wudu dulu tuh disunahin sebelum mandi wudu.
Habis wudhu mandi, nanti biasanya orang mandi disentuh nggak? Kan salah satu sunnah-sunnahnya apa? Gosok-gosok, digosok kan ini termasuk. Nah termasuk. Nah ketika menggosok itu pakai halangan, tuh dihalangin. Baru dah tuh yang kayak begitu, wudhunya nggak. Habis mandi nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau yang modelan kita nih, memang sunnah wudhunya dikerjain wudhu. Habis wudhu mandi dah tuh nawaitu raf'al hadas akbar, mandi hadas besar, sabunan. Kan nggak sah kalau sabunan. Sah nggak kalau mandi kalau nggak sabunan? Kita mandi nih nggak sabunan, sah nggak mandinya? Mandi adatnya sah nggak kita kalau mandi nggak sabunan? Nggak sah gue mah kalau mandi nggak sabunan. Otomatis sabunan tuh dikepegang itu batal nggak wudhunya? Iya batal wudhunya. Itu jadi diperhatikan itu benar memang benar bahwasanya hadas besar itu udah mencakup menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil juga ikut hilang. Cuma lihat bagaimana caranya. Kalau caranya benar, kalau caranya nggak benar ya wudhu lagi ntar habis mandi ya wudhu lagi deh. Wudhu lagi itu. Nah ini ilal maniyal wahdah, maninya diri sendiri. Al kharij yang keluar, wahdahu al kharijah yang keluar. Al kharijah yang keluar minhu dari dirinya awalan pertama kali. Berarti kalau yang kedua kali itu batal. Kalau yang keluar yang kedua kali, misalnya, ditahan, keluar nggak ditahan? Nggak keluar akhirnya. Tahu-tahu pas lagi udah nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang keluar tuh, keluar. Nah, ini air mani nih. Mandinya udah selesai mandi, wajib mandi lagi nggak nih? Nggak. Tapi wudhu wajib sekarang. Kenapa? Karena keluarnya udah yang kedua. Bukan berarti begini, dari proses itu, proses keluarnya mani itu, harusnya air mani itu kalau keluar, tapi misalnya ada yang tersisa. Ini bukan kejadian yang kedua kali, bukan. Ini masih kejadian yang sama. Dia ngimpi. Di malam itu dia ngimpi, cuma keluarnya belum seluruhnya misalnya keluar misalnya ada yang keluar atau nggak keluar sama sekali. Kenapa? Misalnya ditahan, pas lagi mau keluar dia sadar, nah tapi sampai kepada ujung tuh udah sampai tahu dia, nah cuma ditahan. Wajib mandi kan nih kayak gini? Wajib tetap mandi, tetap wajib mandi. Nggak lama udah selesai mandi, tahu-tahu keluar lagi. Jadi berarti ini masih proses yang itu nggak? Kecuali pas habis selesai mandi dia ngelihat, keluar lagi. Nah ini prosesnya beda kan nih? Ini proses beda lagi udah proses yang beda. Itu yang tadi itu keluar lagi. Fala naqadha, maka tidak. Kalau yang keluar yang pertama itu tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Tapi kalau keluar yang kedua, nah maka itu tidak wajib mandi, tapi wajib wudhu. Itu wajib wudhu dan dibersihin mestinya. Itu yang pertama, 5 menit lagi. Wa yunqidu, dan juga membatalkan al-wudu kepada wudu, aidon halnya juga. Yang kemudian otomatis orang ini jadi punya hadas kecil. Apa? Zawalul akli, hilangnya akal. Bukan makna sebenarnya Lu ngapa wudu, akal gue hilang. Kemana akal lu? Tadi gue lagi wudu di musola sono, gue buka peci, akal gue kayaknya ikut di situ. Bukan. Hilangnya akal di sini maksudnya adalah hilang cara kerja akal. Cara kerja akal hilang kesadaran tuh. Jadi yang namanya akal kerjaannya apa? Kerjaan akal apa sih? At-tamiz, itu kerjaannya akal. At-tamiz, memisahkan, membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu akal. Itu cara kerja akal. Ketika cara kerja itu hilang, maka disebut dia itu hilang akal. Tuh, hilang akal maksudnya hilang cara kerja akal, hilang kesadarannya. Apa yang menyebabkan akal itu hilang? Naum, yang pertama, binaumin, dengan sebab tidur. Li khabari sahih, ini dasarnya hadis yang sahih, faman nama falyatawaddo. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang tidur, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Maka dia kudu wudu. Untuk orang yang tidur, maka dia wudu-wudu.
au ghairihi, atau bisa kesadaran itu hilang dengan sebab selain tidur. Ya. Apa tuh sebab selain tidur? Min jununin, gila. Ya, orang gila itu orang yang hilang tamyiznya. Jadi tamyiz itu bisa ada, bisa nggak ada. Usia tamyiz itu di usia kira-kira anak 6-7 tahun. Ya. 6-7 tahun. Maksudnya itu pokoknya yang diajarin kok bisa 7 ya. Karena apa? Karena anak pertama kali disuruh buat sholat umur berapa? 7 tahun. Nah, kemungkinan ada di situ tuh tamyiznya. Tamyiz kemungkinan ada di situ. Balik itu, usia balik kemungkinan ada di 9. Ada di 9 tahun kemungkinan usia balik. Jadi dari tamyiz ke balik itu jarak 2 tahun perkiraan. Di 9 atau 10 tuh nanti di situ balik. Cuma terkadang ada orang umurnya 7 tahun tapi nggak tamyiz. Ada nggak kayak gitu? Ada tuh orang yang kayak gitu. Anak berkebutuhan khusus, bukan kebutuhan khusus ya, keterbelakangan mental bisa disebut kayak gitu. Nah, itu hilangnya tamyiz. Nah, tamyiz itu pun bukan bisa hilang karena itu, tapi juga bisa karena junun, gila, au igma, atau ayan pingsan. Pingsan atau ayan itu juga menyebabkan hilangnya tamyiz. Dan juga wanah wisakan, dan juga seumpama mabok. Awas, dengan catatan ini kaitannya begini. Ini kaitannya adalah selain dia itu bisa batal wudunya, badannya berhadas, bisa juga dia jadi nggak wajib. Nggak wajib apa? Nggak wajib sholat. Kalau orang tidur, wajib nggak sholat? Orang lagi tidur, wajib sholat nggak? Nggak. Tapi ntar kalau udah bangun, wajib sholat. Ini bedanya nih. Kalau orang gila, wajib nggak sholat? Nggak wajib sholat. Udah sadar, wajib nggak sholat? Bisa gilanya 500 tahun, 50 tahun. Kalau gilanya disengaja, nah itu. Kalau tidur mau sengaja kayak nggak sengaja, ketika dia nggak sholat wajib qada nggak? Wajib. Kalau orang gila tergantung. Kalau dia gilanya disengaja maka wajib qada ntar udah sadar. Tapi kalau gilanya, emang gila yang disengaja kayak gimana? Iya, ngapain misalnya? Gila itu pura-pura gila, tahu-tahu bajunya banyak ya. Kan sekarang model gitu ditangkep, tahu-tahu jadi gila. Ini nggak wajib sholat nih. Udah jangan suruhin sholat tuh. Kenapa? Karena dia pura-pura gila. Kita taunya dia pura-pura gila apa gila? Kita taunya dia pura-pura gila apa gila? Taunya gila. Yang tahu dia pura-pura gila atau enggak siapa? Dirinya sendiri gitu mah taunya gila nih orang gila, wajib sholat nggak wajib sholat ya. Tentang masalah qada atau enggaknya, kalau dia pura-pura gilanya maka wajib qada. Tapi kalau gilanya bukan pura-pura maka nggak wajib. Itu bedanya. Wa igma, begitu juga orang pingsan, orang ayan ya. Au nahwi sakarin, atau orang yang mabok. Itu kalau dia ada nggak mabok pura-pura sengaja mabok? Ada nggak? Banyak. Kalau sekarang mah orang mabok disengaja nggak? Sengaja tuh. Jadi wajib sholat ya dia? Nggak wajib sholat pada saat mabok. Kenapa? Karena hilang kesadarannya. Cuma nanti kodoknya wajib nggak? Wajib kalau sengaja maboknya. Kalau maboknya nggak sengaja, gimana mabok nggak sengaja? Minum kopi tahu-tahu dicampurin apaan? Minum ya. Lah, ngapa tadi? Lah ngaco nih, mabok tuh akhirnya nggak disengaja. Nah itu mah beda masalah. Itu perbedaannya. Nah jadi perbedaan antara naum, hilangnya kesadaran dengan sebab tidur, hilangnya kesadaran gila, igma, sakar, jangan disamain, jangan disamaratakan. Kenapa? Karena nanti orang tidur pun dengan sebab hilangnya kesadaran, tapi bisa dia itu wudunya nggak batal. Kayak gimana tuh tidur tapi wudu nggak batal? Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin maq'adahu, yang menetapkan, yang tetap tempat duduknya. Tetap nih bokongnya al-yai minal ardi, dari bumi ya, dari tempat dia duduk, ail makor. Ya, jadi ada kata-kata maq'ad itu
bokongnya ada kata-kata ardun makor, dua. Nih ada dua nih. Tidur dengan tetapnya dua hal ini. Maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Ya wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah buat guru-guru kita, wabil khusus buat kita dan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah anak-anak didiknya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, bihadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.